Baiklah, perkenalkan nama saya Cynthia Medisti, NIM 19003051, akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu pengertian dari manajemen sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan. Dan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti usaha, pembangunan, proyek, dan lain-lain. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sekarang kita akan masuk kepada pembagian dari sarana pendidikan. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu ditinjau dari habis tidaknya sarana itu ketika dipakai. Yang juga terbagi menjadi 2, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai seperti spidol, kapur, pulpen, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sarana pendidikan yang tahan lama seperti kursi siswa, meja, papan tulis, dan media pembelajaran. Yang kedua yaitu ditinjau dari bergerak tidaknya pada saat digunakan. Yang pertama yaitu sarana pendidikan bergerak seperti almari arsip sekolah, bangku sekolah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sarana pendidikan tidak bergerak seperti saluran air di sekolah. Yang ketiga yaitu ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pembelajaran. Sekarang kita akan masuk kepada klasifikasi dari prasarana. Klasifikasi dari prasarana ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu prasarana pendidikan yang secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan. Yang kedua yaitu prasarana sekolah yang keberadaannya tidak untuk proses belajar mengajar seperti ruang guru, ruang kepala sekolah, kantin sekolah, dan lain-lain. Sekian materi dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Afriani, NIM 19003116. Saya akan membacakan materi yang kedua tentang proses manajemen sarana dan prasarana. Menurut Subjipto, pada tahun 1993, aktivitas manajemen dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan yang meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan, dan pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan sarana prasarana pendidikan. Proses manajemen sarana dan prasarana dapat diuraikan sebagai berikut. Yang ke-A, perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan dan kebutuhan yang menunjang. Berkaitan dengan proses ini, Jones pada tahun 1969 menjelaskan bahwa perencanaan pengadaan perlengkapan pendidikan di sekolah harus diawali dengan analisis jenis pengalaman pendidikan yang diprogramkan di sekolah. Menurut Sukma, pada tahun 1987 adalah sebagai berikut. A. Menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja dan menginventarisasi kekurangan perlengkapan sekolah. B. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu. C. Memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. D. Memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. E. Memadukan rencana kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia. F. Penetapan rencana pengadaan akhir. Proses perencanaan sarana dan prasarana yang ke B, yaitu pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas,
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana kantor antara lain yaitu gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana, tentukan jenis, kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia, sediakan dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional, penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kumpulkan dan kelola data sarana dan prasarana, penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam pengadaan sarana dan prasarana kantor, maka ada seksi perbekalan yang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Penelitian kebutuhan perlengkapan kerja, baik mengenai jumlah maupun mutu. B. Standarisasi dan perincian benda. Langkah-langkah yang diperlukan untuk ditempuh mengusahakan standarisasi ialah klasifikasi alat-alat, menggolong-golongkan alat-alat yang berfungsi sejenis atau menghasilkan barang-barang tertentu yang sama. Spesifikasi alat-alat dengan mempertimbangkan untuk penggunaan dalam jangka waktu lama dan pertimbangan efisiensi kerja. C. Pembelian benda perbekalan. Beberapa pertimbangan pokok dalam pembelian alat-alat atau barang yaitu sedapat mungkin mengurangi pembiayaan baru dengan mencari benda-benda yang dibutuhkan dari benda-benda yang merupakan kelebihan, menimbulkan konfrontasi di antara produsen dengan membuat spesifikasi atas benda-benda yang dia akan dibeli, mendapatkan keterangan-keterangan terbaru atas benda-benda, keadaan pasar dan harga, mendapat keterangan mengenai perkembangan baru atas barang-barang dan cara yang telah disempurnakan mengenai cara pengerapan, mempertimbangkan semua biaya bagi barang-barang perbekalan tersebut sampai siap digunakan. D. Pengiriman barang. Dalam pengadaan barang perbekalan dibutuhkan aktivitas pengiriman yang dapat dilakukan melalui jalan darat, laut maupun udara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrila, NIM 19003044. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Yang C, inventaris. Pengadaan semua sarana dan prasarana kantor memerlukan biaya tinggi, termasuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaannya. Untuk itu diperlukan kegiatan inventaris. Inventarisasi sarana dan prasarana kantor adalah semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana antara lain: yang pertama, agar peralatan tidak mudah hilang. Kedua, adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, mudah dalam pengecekan barang. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan. Yang kelima, memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. D. Penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain. Kegiatan penyaluran barang meliputi 3 bagian, yaitu yang pertama penyusunan alokasi, yang kedua pengiriman barang, yang ketiga penyerahan barang. E. Pemanfaatan dan pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor antara lain: yang pertama, agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu. Yang kedua, agar barang tidak mudah hilang. Yang ketiga, agar barang tidak kadaluarsa. Yang keempat, agar barang tidak mudah susut. Yang kelima, agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dapat dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, yang pertama, pemeliharaan berdasarkan waktu. Pemeliharaan berdasarkan waktu meliputi pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Yang kedua, pemeliharaan
berdasarkan jenis barang. Pemeliharaan berdasarkan jenis barang meliputi pemeliharaan barang bergerak dan pemeliharaan barang tidak bergerak. Penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu fungsi dari pengelolaan perlengkapan, penghapusan mempunyai arti mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh yang pertama, pengeluaran yang semakin besar untuk biaya perawatan dan perbaikan atau pemeliharaan terhadap barang yang semakin buruk kondisinya. Yang B, pemborosan biaya untuk pengamanan barang-barang kelebihan atau barang lain yang karena beberapa sebab tidak dapat dipergunakan lagi. Meringankan beban kerja inventaris karena banyaknya barang yang tinggal menyusut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada rekan saya. Saya akan melanjutkan tentang materi proses dari manajemen sarana dan prasarana sekolah, yaitu pengawasan. Seluruh kegiatan manajemen sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pemimpin organisasi serta diperhatikan kerjasamanya antara satu dan lainnya. Yang ketiga yaitu peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Yang kedua terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Dan yang ketiga yaitu pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan. Sebenarnya kami beranggotakan 4 orang karena salah satu dari rekan kami sedang sakit dan dan tidak bisa membuat video, jadi kami mohon maaf. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.